Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dewi Sarah Firdaus dengan NIM J0B024058. Video ini dibuat untuk penilaian ulangan tengah semester Jati Diri Unsur. Pendidikan karakter merupakan proses pengembangan sifat-sifat moral dan etika yang diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang memiliki sikap kejujuran, empati, dan kemampuan untuk memimpin. Oleh karena itu, ada beberapa sikap atau nilai pendidikan karakter yang dapat saya implementasikan sebagai mahasiswa ketika menemukan perbedaan pendapat. Yang pertama adalah pengelolaan diri, di mana pengelolaan diri ini penting agar kita dapat mengelola diri sendiri dari salah satunya yaitu dalam pengendalian emosi, di mana saat kita menemukan perbedaan pendapat, kita dapat mengendalikan emosi kita saat mendengar atau mereaksikan pendapat tersebut. Dan yang kedua yaitu sikap toleransi, di mana sikap ini adalah yang harus dimiliki sejak dini dan harus dididik sejak dini, karena toleransi ini adalah menerima atau menghormati perbedaan, baik itu keyakinan, latar belakang, maupun perbedaan pendapat. Dengan adanya toleransi, setiap orang merasa dihargai meskipun memiliki perbedaan pandangan atau pendapat. Yang ketiga adalah empati, di mana empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi seseorang yang berbeda pendapat dengan kita dan memahami perspektif atau pemikiran mereka. Hal ini membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan perbedaan pendapat tersebut. Yang keempat adalah keadilan, di mana dalam perdebatan harus adanya keadilannya. Dan keadilan ini sangat penting, di mana kita harus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyampaikan pendapatnya dan juga memperjuangkan keadilan di antara perdebatan ini. Kita maupun orang lain harus memiliki jalan tengah atau solusi yang adil untuk kita berdua atau kita yang berpendapat. Dan yang kelima yaitu keterbukaan, di mana kita saat berpendapat kita harus memiliki keterbukaan, di mana terbuka dalam menerima ide atau argumentasi dari berbagai pendapat seseorang, dan hal tersebut dapat menemukan solusi yang baik untuk semua pihak. Kasus yang saya ambil yaitu kasus tentang perdebatan makan siang gratis yang memotong anggaran pendidikan, di mana kasus ini dilatar belakangi oleh program makan siang gratis yang diusulkan untuk meningkatkan gizi anak yang mendorong partisipasi sekolah. Namun, ada beberapa kontroversi mengenai sumber pendanaan, terutama terkait penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah yang biasanya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan. Adapun hal ini terdapat beberapa argumen atau pendapat pro dan kontra yang sedang trending di Twitter saat ini, yang dimana argumen pro-nya yaitu yang pertama, prioritas gizi dan pendidikan. Mendukung program ini dengan argumen bahwa kesehatan dan gizi yang baik merupakan dasar untuk keberhasilan pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi cenderung lebih fokus dan aktif belajar. Yang kedua adalah mengurangi beban keluarga. Dengan adanya makan siang gratis, keluarga terutama yang berpenghasilan rendah tidak perlu khawatir tentang bagaimana pemenuhan gizi anak, bagaimana makan siang anak saat di sekolah, di mana dapat mengurangi angka putus sekolah.
Selanjutnya adalah argumen kontra. Yang pertama adalah kekhawatiran pembiayaan dari makan siang gratis ini, di mana masih banyak pihak, termasuk pengajar, menolak penggunaan anggaran BOS untuk penggunaan program ini karena mereka khawatir dana yang harusnya untuk pendidikan akan berkurang dan mengganggu kualitas pendidikan. Yang kedua adalah dampak pada kualitas pendidikan. Ini yang membuat keresahan yang sangat ditakutkan oleh orang lain, di mana mengalihkan anggaran dari pendidikan dapat menyebabkan kekurangan dalam pengadaan fasilitas, buku, dan pelatihan guru yang ada gilirannya dapat merugikan proses pembelajaran mengajar. Yang ketiga adalah resiko ketergantungan, di mana adanya kekhawatiran bahwa mengandalkan dana pendidikan untuk program makan siang gratis bisa menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang biasanya mengalihkan fokus dari upaya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam menghadapi masalah pro kontra atau perbedaan pendapat, penting bagi kita untuk mengedepankan beberapa nilai karakteristik yang pada awal tadi saya sudah jelaskan beberapa sikap karakteristik yang harus dimiliki saat adanya perdebatan. Yang pertama adalah sikap toleransi, yaitu kita perlu memiliki sikap toleransi untuk menghargai perbedaan pendapat setiap orang. Sehingga adanya sikap toleransi ini menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedua adalah sikap empati. Mendengarkan beberapa argumen dari kedua belah pihak yang menghargai beberapa pengalaman dan kekhawatiran orang lain tentang kasus ini. Yang ketiga adalah keadilan, di mana dalam kasus ini kita harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses kesetaraan yang baik dalam makan maupun pendidikan, di mana memperjuangkan keadilan membantu lingkungan yang inklusif dan adil. Misalnya pada program makan siang gratis bertujuan untuk memberikan akses makanan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, namun pemotongan anggaran pendidikan untuk mendanai program ini dapat beresiko mengurangi kualitas pendidikan bagi semua masyarakat. Yang keempat yaitu keterbukaan, di mana kita harus terbuka dengan ide-ide baru yang sangat penting dalam perdebatan. Kita harus siap menerima dan mempertimbangkan argumen dari berbagai pihak. Dengan cara ini, perdebatan dapat menghasilkan solusi yang baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Perdebatan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan siang gratis ini membuat masyarakat dilema antara memenuhi kebutuhan dasar anak dan memastikan kualitas pendidikan. Diperlukan beberapa pendekatan yang seimbang dan transparan, dan juga pendekatan kepada masyarakat, serta kemungkinan mencari sumber pendanaan alternatif sehingga tidak menggunakan anggaran pendidikan, dan juga memastikan kedua aspek kesehatan dan pendidikan dapat terpenuhi tanpa saling mengorbankan. Di mana kita ketahui bahwa makanan bergizi itu sangat penting bagi kesehatan, dan juga pendidikan gratis. Pendidikan juga sangat penting untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Hal ini
kita ketahui bahwa dua hal tersebut sangat penting. Oleh karena itu, semoga dapat adanya solusi yang adil bagi masalah dari kasus ini, sehingga pendidikan dan kesehatan tidak ada yang dikorbankan atau dirugikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.